Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kekasih yang kembali terlambat, akhir dari semua penantian. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam itu, langit memeluk desa kecil dengan sunyi yang mendalam. Larissa berdiri di tengah padang ilalang, gaunnya tertiup angin malam, dan matanya menatap sosok Arfan yang hendak pergi merantau. Cahaya bulan memantulkan kesedihan di wajah mereka berdua. Larissa mencoba tersenyum, walau hatinya seperti diremas perlahan. Ia tahu, kepergian ini bukanlah sementara seperti dulu-dulu, ini adalah awal dari penantian yang tak tahu kapan berakhir. Larissa, aku bersumpah akan kembali. Apapun yang terjadi, tunggulah aku, ujar Arfan lirih, seraya menggenggam tangan Larissa dengan hangat. Suara hatinya terdengar tulus, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mata Larissa. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk pelan, karena hatinya terlalu berat untuk mengucapkan sepatah kata pun. Yang ia tahu, Arfan adalah segalanya baginya, dan kini, segalanya itu akan pergi. Bulan menjadi saksi ketika dua insan itu berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum jarak memisahkan mereka. Larissa berdiri membatu, menyaksikan bayang punggung Arfan yang perlahan hilang di antara gelapnya malam. Di dadanya, janji itu terpatri dalam-dalam. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tak peduli berapa lama pun Arfan pergi, ia akan tetap menunggu. Karena bagi Larissa, cinta itu bukan hanya soal bersama, tapi tentang keyakinan dan kesetiaan. Hari-hari setelah kepergian Arfan menjadi sunyi. Larissa tetap tinggal di desa, menjaga kebun milik orang tuanya dan menulis surat-surat yang tidak pernah ia kirim. Ia simpan surat-surat itu dalam kotak kayu tua, berharap suatu saat Arfan akan membacanya. Setiap malam, ia duduk di bangku kecil di dekat jendela, menatap bulan dan mengingat malam terakhir mereka bersama. Ia percaya, janji itu nyata. Dan ia tidak sendirian, namun waktu bukan sahabat yang ramah. Semakin lama, semakin banyak orang yang mulai berbisik-bisik di belakang Larissa. Mereka menganggapnya bodoh karena terus menanti seseorang yang entah di mana. Tapi Larissa tetap teguh. Setiap bisikan itu ia balas dengan senyum dan tatapan kosong, karena hanya hatinya yang tahu apa arti janji Arfan bagi hidupnya. Cinta sejatinya belum pulang, dan ia akan tetap menunggu di tempat yang sama. Di dasar hatinya, perlahan mulai tumbuh rasa takut. Bagaimana jika Arfan melupakan janjinya? Bagaimana jika kota telah mencuri hatinya? Tapi Larissa mengusir ketakutan itu setiap kali ia menatap bulan. Sebab bulan itu tetap sama seperti malam itu, dan ia percaya, cinta yang benar tidak akan mengkhianati penantian. 3 tahun telah berlalu sejak Larissa terakhir menerima pesan singkat dari Arfan, sebuah ucapan ulang tahun yang singkat dan hambar, tanpa kata rindu atau harapan. Meski hatinya perih, ia tetap menggenggam harapan itu seperti menggenggam duri, luka, tapi tak dilepas. Setiap pagi, Larissa menyalakan radio tua berharap mendengar lagu yang biasa mereka dengarkan bersama, seolah itu bisa mendekatkan kenangan yang makin menjauh. Suatu sore, Larissa dikejutkan oleh kedatangan salah satu teman lama Arfan yang kebetulan pulang kampung. Lelaki itu menyampaikan kabar yang mengoyak hatinya, Arfan kini sudah bekerja di kota besar, hidup mewah, dan bahkan, sudah bertunangan. Larissa terdiam, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia yang ia bangun dari kesetiaan selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Tapi ia tak menangis, tidak saat itu. Air matanya seolah membeku oleh rasa tak percaya. Larissa memutuskan pergi ke kota. Ia tak mencari penjelasan, hanya ingin melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia tiba di depan sebuah apartemen mewah. Dengan jantung berdegup, ia mengetuk pintu dan pintu itu dibuka oleh seorang perempuan anggun, mengenakan cincin di jari manisnya. Saat Arfan muncul dari balik punggung wanita itu, Larissa hanya bisa berdiri kaku. Tatapan mereka bertemu, tapi mata Arfan tak lagi menunjukkan kerinduan, hanya keterkejutan yang canggung. "Larissa, kamu di sini," ucap Arfan, setengah gugup. Suaranya terdengar asing,
seperti bukan lagi lelaki yang pernah bersumpah di bawah bulan bersamanya. Tak ada pelukan, tak ada air mata haru. Yang ada hanya jeda sunyi yang menusuk. Larissa menunduk, menahan tangis yang nyaris pecah. Ia tak ingin memohon. Ia hanya ingin tahu, mengapa janji itu begitu mudah dilupakan. Tanpa meminta penjelasan lebih, Larissa berbalik dan berjalan pergi, membiarkan air mata mengalir di sepanjang trotoar yang tak ia kenali. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat. Dalam diam, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, penantian yang tulus tak selalu dibalas dengan kesetiaan. Dan cinta yang dulu suci, kini telah menjadi luka yang membusuk dalam sepi. Larissa kembali ke desa dengan hati yang tak lagi utuh. Senyumnya tak kembali seperti dulu, dan sorot matanya kehilangan cahaya. Ia menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu, hidup dalam diam, namun jiwanya berteriak setiap malam. Ia masih terbangun pukul 2 dini hari, berharap semuanya hanya mimpi buruk, namun kenyataan justru lebih kejam dari mimpi paling menakutkan. Arfan, lelaki yang ia jaga dalam doa, telah menukar janjinya dengan kemewahan dan cinta yang lain. Hari-hari Larissa kini dipenuhi dengan kebisuan. Warga desa yang dulu sering menggoda kesetiaannya, kini hanya menatapnya dengan iba. Mereka tahu, gadis itu telah disakiti, bukan dengan pukulan, tapi dengan pengkhianatan yang diam-diam membunuh perasaan. Larissa tak pernah membicarakan Arfan lagi. Ia membungkam rasa sakitnya, menyimpannya seperti luka yang tak ingin dibuka kembali, karena setiap kali disebut, hatinya kembali berdarah. Namun pada suatu malam, Larissa duduk di bawah pohon rindang tempat dulu Arfan melamarnya secara sederhana. Di sanalah ia menulis surat terakhir untuk Arfan, bukan untuk dikirim, melainkan untuk dilepaskan. Surat itu berisi luka-lukanya, pengorbanannya, dan ucapan selamat tinggal yang tak pernah sempat diucapkan langsung. Setelah selesai menulis, Larissa membakarnya perlahan, membiarkan abu itu terbawa angin malam yang dingin. Ia menatap ke langit dan berbisik lirih, "Cintamu telah mati, tapi aku tak mau mati bersamanya." Beberapa bulan kemudian, desas-desus kabar berhembus kembali. Arfan dikabarkan gagal menikah, tunangannya pergi setelah mengetahui kisah cintanya yang belum selesai. Arfan kembali ke desa, berharap bisa bertemu Larissa dan menambal luka yang pernah ia gores. Tapi Larissa bukan lagi gadis yang menunggu. Ia kini berdiri tegar di hadapan Arfan, menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan rindu. "Aku menunggumu terlalu lama, Arfan. Tapi kamu tak pernah benar-benar pulang," ucapnya lirih, namun penuh ketegasan. Arfan terdiam. Tak ada kata maaf yang cukup untuk menyembuhkan luka itu. Larissa berbalik, berjalan menjauh dari pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ia tak menangis kali ini, karena ia tahu, melepaskan seseorang yang tak layak untuk ditunggu adalah bentuk cinta paling besar untuk dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, Larissa memilih mencintai dirinya lebih dari siapapun. Setelah pertemuan terakhir dengan Arfan, Larissa benar-benar menutup lembaran masa lalunya. Ia tidak lagi menulis surat, tidak lagi duduk di jendela menatap bulan. Kini ia menatap ke depan, bukan karena hatinya sudah utuh, tapi karena ia memilih untuk sembuh. Setiap luka yang dulu ia sembunyikan kini berubah menjadi kekuatan. Larissa mulai menata hidup, membuka kedai kecil di pinggir desa, menjual hasil kebun dan kerajinan tangan. Senyumnya perlahan kembali, meski di balik senyum itu masih ada sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya kering. Suatu hari, saat Larissa sibuk merapikan rak dagangannya, datang seorang lelaki asing bernama Revan, pelancong dari kota yang tersesat dalam perjalanannya. Ia terpesona dengan ketenangan desa, dan lebih dari itu, terpesona pada sosok Larissa yang sederhana namun memikat. Revan bukan seperti Arfan. Ia tidak datang dengan janji-janji manis, melainkan dengan kejujuran dan ketulusan. Ia mendengarkan cerita Larissa, bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Dan dari situ, benih kecil tumbuh perlahan dalam hati Larissa, benih harapan baru. Namun cinta baru bukan perkara mudah bagi hati yang pernah dikhianati. Larissa sempat ragu, takut kembali tersesat dalam penantian yang hampa.
Tapi Revan tidak tergesa, ia tidak memaksa, ia hanya hadir, setiap hari, dalam bentuk perhatian-perhatian kecil, membawakan air saat Larissa kepanasan, membenarkan tenda kedainya yang robek, atau sekadar duduk menemani tanpa berkata apa-apa. Larissa mulai belajar bahwa cinta tak selalu datang dengan ledakan besar, terkadang ia tumbuh dari keheningan yang setia. Di tengah pergulatan batin itu, Larissa sering termenung, membandingkan dua lelaki yang datang dalam hidupnya. Arfan hadir dengan impian, tapi pergi dengan pengkhianatan. Sedangkan Revan datang tanpa rencana, tapi menetap dengan keikhlasan. Larissa sadar, bukan cinta yang salah, tapi kepada siapa cinta itu diberikanlah yang menentukan apakah ia menjadi luka atau cahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Larissa membuka hatinya bukan karena janji seseorang, melainkan karena dirinya sendiri ingin bahagia. Dan malam itu, di bawah bulan yang sama yang dulu menyaksikan janjinya bersama Arfan, Larissa menatap langit dan tersenyum. Bukan karena rindu, tapi karena akhirnya ia mengerti, penantian yang sia-sia bukan akhir dari segalanya. Luka yang dulu hampir menghancurkannya kini menjadi jalan menuju cinta yang sejati. Ia tidak lagi menjadi gadis yang menunggu. Ia adalah perempuan yang memilih untuk mencintai, dengan sadar, tanpa takut lagi. Waktu terus berjalan, dan Larissa bukan lagi gadis yang terikat pada masa lalu. Di tengah musim semi yang cerah, ia berdiri di depan rumah kayu kecilnya yang telah direnovasi menjadi penginapan sederhana. Desa yang dulu sepi kini mulai ramai dikunjungi wisatawan, banyak yang tertarik oleh kedamaian alam dan keramahan tuan rumahnya, Larissa. Ia bukan lagi gadis penunggu janji, tapi perempuan yang telah membangun kebahagiaannya sendiri dari puing luka yang dulu hampir menenggelamkannya. Revan tetap di sisinya, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman yang tumbuh bersama waktu. Ia tidak pernah memintanya untuk melupakan masa lalu, tapi ia selalu ada ketika Larissa mulai ingin memaafkan. Cinta yang mereka bangun tak diburu-buru, tak dibangun dari janji, tapi dari hadirnya hari demi hari. Dalam diam, Larissa mulai menyadari bahwa bukan Revan yang menyembuhkannya, dirinya lah yang memilih untuk sembuh. Revan hanyalah pelita kecil yang menemani jalan pulangnya pada diri sendiri. Suatu sore, di bawah pohon tua tempat banyak kenangan Larissa tertinggal, Revan menggenggam tangannya. Bukan untuk mengganti masa lalu, tapi untuk berjalan bersamamu ke depan. Jika kau siap, izinkan aku mencintaimu sepenuhnya, dengan semua luka dan keberanian yang kau punya. Larissa menatapnya lama, hatinya tenang, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi bayang-bayang Arfan. Dengan senyum pelan, ia mengangguk. Aku siap, kali ini, aku memilih bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku ingin bahagia. Kabar pertunangan Larissa menyebar cepat di desa. Banyak yang datang memberi selamat, tak sedikit pula yang terharu karena tahu betapa panjang jalan yang telah ditempuh gadis itu menuju senyumnya yang. Sekarang, Arfan yang mendengar kabar itu pun tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit dari kejauhan, menyadari bahwa yang ia lepaskan dulu adalah wanita yang begitu berharga. Tapi segalanya telah terlambat, penantian Larissa telah berakhir, dan bukan untuk dirinya. Dan di pelaminan sederhana, di tengah taman bunga liar yang tumbuh alami, Larissa berdiri anggun di samping Revan. Ia menatap wajah lelaki itu, dan menatap langit yang biru tanpa awan. Dalam hati ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, penantian ini telah usai, bukan karena cinta itu kembali, tapi karena aku menemukan cinta yang baru, yang tak pernah menyakitiku dengan harapan palsu. Dan akhirnya, aku bahagia, bukan karena ditunggu, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Revan, Larissa merasa hidupnya semakin tenang. Ia menikmati hari-hari sederhana bersama suaminya, membangun rumah tangga dari cinta yang pelan namun nyata. Namun takdir, sebagaimana ia suka bermain-main, kembali menguji keteguhan hati Larissa. Suatu sore, di saat hujan turun perlahan, terdengar ketukan di pintu penginapan. Saat pintu dibuka, di sanalah berdiri Arfan, dalam keadaan lusuh, dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan. Larissa, aku tahu aku tak pantas lagi bicara.
Tapi izinkan aku minta maaf, dari hati yang paling dalam, ucap Arfan lirih, suaranya patah seperti hatinya sendiri. Larissa terdiam, tak menduga masa lalu yang telah ia kubur kini berdiri di hadapannya. Revan yang menyaksikan dari kejauhan hanya memberi anggukan tenang, ia tahu ini bukan pertarungan, ini adalah penyembuhan yang belum tuntas. Larissa mengundang Arfan masuk, bukan untuk memberi harapan, tapi untuk memberi jawaban yang tak pernah sempat ia ucapkan. Di ruang tamu yang hangat, Arfan menceritakan semuanya. Bagaimana hidupnya hancur perlahan setelah tunangannya pergi, bagaimana penyesalan itu terus menghantui setiap malamnya. Ia menyebut nama Larissa dalam doa, tapi doa itu terasa hampa karena hatinya tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Air mata Arfan menetes, namun Larissa hanya diam. Dulu ia akan menangis melihat lelaki itu menderita. Kini tidak, bukan karena hatinya membatu, tapi karena luka itu sudah tak lagi menyakiti. Larissa menggenggam cangkir teh yang hangat. Arfan, ucapnya lembut namun tegas, aku telah memaafkanmu jauh sebelum kamu datang hari ini. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Aku sudah bahagia sekarang, dan aku harap kamu bisa menemukan bahagiamu sendiri, bukan dalam bayang-bayangku. Arfan terdiam, menunduk, lalu mengangguk pelan. Ia tahu jawaban itu memang milik Larissa, bukan dendam, melainkan kedewasaan yang tak bisa dipaksakan oleh penyesalan. Ketika Arfan pergi meninggalkan penginapan itu, Larissa menatap hujan yang masih turun lembut di luar jendela. Ia menggenggam tangan Revan yang kini duduk di sampingnya. Aku akhirnya benar-benar selesai dengan masa lalu, bisiknya. Revan tak menjawab, hanya memeluknya dalam diam. Dan dalam pelukan itu, Larissa tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang datang, dan tidak pernah pergi. Tahun demi tahun berlalu, dan Larissa kini dikenal bukan hanya sebagai pemilik penginapan yang hangat, tapi juga sebagai perempuan yang kuat dan bijak dalam memaknai luka. Banyak gadis muda di desa yang datang kepadanya untuk mendengar cerita hidup, bukan karena ingin tahu kisah cintanya, tapi ingin belajar tentang bagaimana seseorang bisa bertahan dan menang tanpa harus membalas dendam. Larissa menjadi simbol bahwa perempuan tak harus lemah saat ditinggalkan, ia bisa tumbuh dan berbunga dari kesakitan itu sendiri. Revan tetap menjadi pelabuhan tenangnya. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Tidak ada pesta mewah, tidak ada liburan ke tempat eksotis, tapi ada tawa setiap pagi, ada pelukan setiap malam, dan ada keyakinan bahwa mereka saling menjaga tanpa syarat. Di pelukan Revan, Larissa tidak perlu menjadi gadis sempurna. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, perempuan yang pernah patah, tapi tak pernah hancur. Pada suatu malam yang sunyi, Larissa menulis di buku hariannya. Ia menulis bukan lagi karena luka, tapi karena rasa syukur. Ia menuliskan nama Arfan, bukan sebagai sosok yang menyakitinya, tapi sebagai bagian dari masa lalu yang telah membentuknya menjadi lebih kuat. Terima kasih, tulisnya, karena pernah menyakiti. Aku jadi tahu bagaimana menyayangi diriku sendiri lebih dulu. Lalu ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya, tidak merasa getir saat menuliskan kenangan itu. Tak lama setelah itu, Larissa melahirkan seorang anak perempuan. Ia menamainya Lana, yang berarti cahaya. Bagi Larissa, Lana adalah bukti bahwa dari penantian yang dulu gelap, kini lahir terang baru. Ia berjanji akan membesarkan Lana tanpa luka warisan masa lalu. Ia ingin anaknya tumbuh percaya, bahwa cinta bukan sesuatu yang ditunggu dengan air mata, tapi sesuatu yang tumbuh bersama dengan keberanian dan kejujuran. Dan saat senja menyapa desa dengan warna keemasannya, Larissa berdiri di beranda rumah sambil menggendong Lana, ditemani Revan yang menyeduh teh. Ia menatap Cakrawala dan tersenyum. Bukan karena akhirnya ia menemukan cinta sejati, tapi karena akhirnya, ia mencintai hidup tanpa harus bergantung pada siapapun. Penantian itu telah usai, dan kini, Larissa tidak lagi berjalan menoleh ke belakang. Ia berjalan ke depan, bersama cinta, dan dirinya sendiri. Beberapa malam setelah kelahiran Lana, Larissa duduk sendiri di samping jendela. Hujan turun rintik-rintik,
mengingatkannya pada malam-malam penuh air mata dulu, ketika ia mengirimkan doa untuk seorang lelaki yang tak pernah benar-benar pulang. Tapi malam ini berbeda. Larissa memejamkan mata, mengucapkan satu doa terakhir, bukan lagi untuk Arfan, bukan lagi untuk cinta yang menyakitkan, melainkan untuk dirinya sendiri. Tuhan, terima kasih, karena akhirnya aku mampu memilih untuk tidak lagi terluka. Di tengah keheningan itu, Larissa teringat satu pertanyaan yang dulu selalu ia hindari, kenapa aku? Kini ia bisa menjawabnya dengan tenang. Karena ia dipilih untuk kuat. Karena ia harus merasakan patah agar tahu bagaimana menyembuhkan. Karena hanya setelah kehilangan, ia bisa sungguh-sungguh menghargai yang datang tanpa pamrih. Dan karena lewat luka, ia akhirnya menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena seseorang mencintainya, tapi karena ia belajar mencintai dirinya lebih dulu. Revan mendekatinya perlahan, memeluk bahunya dari belakang. Masih kepikiran dia? Tanyanya lembut. Larissa menggeleng, lalu tersenyum. Tidak, hanya sedang mengucapkan doa terakhir yang tidak lagi untuknya. Setelah ini, aku tidak akan menoleh lagi. Revan tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya erat. Ia tahu, Larissa telah menutup lembaran itu sepenuhnya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketulusan yang utuh. Esok paginya, Larissa berdiri di depan halaman rumah, memandangi anak-anak desa bermain di padang rumput. Ia menggendong Lana, menatap masa depan dengan tenang. Di matanya, tak ada lagi sisa luka. Hanya ada cahaya, bukan karena hidupnya kini sempurna, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang tak tahu cara mencintai dengan benar. Ia telah selesai menjadi korban dari cinta yang egois. Kini, ia adalah ibu, pemberi cinta, pemberi pelajaran hidup bagi generasi yang baru. Dan saat angin berhembus membawa aroma tanah yang basah, Larissa menatap langit biru dan berkata dalam hati, terima kasih, masa lalu, kau telah mengajarkanku tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang bagaimana mengubah luka menjadi pelita. Kini, aku tak lagi menunggu siapapun. Aku sudah tiba di rumah yang sesungguhnya, diriku sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan Larissa telah menjadi ibu yang penuh kasih. Lana tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, mewarisi senyum ibunya yang dulu sempat hilang karena luka. Rumah kecil mereka kini dipenuhi tawa, bukan lagi keheningan. Dan di setiap sudut rumah itu, Larissa tahu, ia telah membangun cinta yang tak hanya datang dari orang lain, tapi dari keberaniannya mencintai hidup lagi. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah pulang pada dirinya sendiri. Revan, seperti sejak awal, tetap setia. Ia tidak pernah mencoba menghapus masa lalu Larissa, tapi membantunya menjahit setiap sobek yang dulu ditinggalkan oleh luka. Cinta mereka tidak megah, tapi nyata. Mereka bukan dua orang sempurna, tapi dua orang yang memilih untuk saling mencintai meski pernah patah. Dan itu yang membuat hubungan mereka bertahan, karena mereka tumbuh bersama, bukan berusaha menguasai satu sama lain. Suatu malam, saat Lana tertidur di pelukan Larissa, ia berbisik lirih, terima kasih, Tuhan, karena akhirnya aku tahu, penantian yang kejam dulu bukan akhir dari kisahku, tapi awal dari pelajaran hidup yang paling berharga. Ia memejamkan mata, merasa damai. Tak ada lagi ruang dalam hatinya untuk dendam. Ia telah memaafkan dunia, dirinya sendiri, dan juga mereka yang pernah menyakitinya. Karena itulah, kini ia benar-benar bebas. Esok harinya, saat matahari terbit dan cahayanya menyinari halaman rumah, Larissa menulis sepucuk surat kecil untuk dirinya di masa lalu. Untuk gadis yang dulu menunggu terlalu lama, terima kasih sudah bertahan. Kini aku akan melanjutkan perjalanan ini untukmu, dengan hati yang lebih kuat, dan senyum yang tak lagi dibuat-buat. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam buku hariannya. Surat itu bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai tanda bahwa ia telah menang, atas luka yang pernah nyaris mengalahkannya. Dan kepada semua yang mendengar kisah ini, Larissa ingin menyampaikan satu pesan terakhir, jangan pernah menyerah karena cinta yang salah.
Kadang Tuhan mematahkan hati kita agar bisa menuntun kita pada cinta yang sesungguhnya, yang tak perlu menyakiti untuk membuktikan diri. Jangan takut untuk berhenti menunggu, jika ternyata yang kau tunggu tidak pernah berniat kembali. Karena kadang, bahagia datang bukan dari yang kita tunggu, tapi dari yang datang di saat kita sudah memilih untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton, mendengarkan, dan merasakan setiap bab dari kisah kekasih penantian yang kejam ini. Semoga cerita ini mampu menyentuh hati kalian, memberikan kekuatan bagi yang sedang terluka, dan harapan bagi yang sedang dalam penantian. Semoga kalian senantiasa dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup, diberi cinta yang tulus tanpa pengkhianatan, dan dipertemukan dengan seseorang yang menghargai keberadaan kalian sepenuh hati. Jangan pernah berhenti mencintai diri sendiri, karena dari sanalah kebahagiaan sejati bermula. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang menyentuh hati.